Halo teman-teman semua, hari ini kita akan ngobrol dengan seorang anak muda yang kreatif, berkarya lewat platform media sosial YouTube. Subscribernya ratusan ribu, tetapi konon katanya anaknya atau orangnya pemalu. Mari kita lihat profilnya terlebih dahulu. Kuliah Sore adalah salah satu YouTube channel yang memberikan informasi seputar fakta unik, game, gadget, dan fotografi. YouTube channel milik Elsada Yuda ini sudah ada sejak Desember 2018 dan hingga saat ini telah mencapai 180.000 subscribers dan masih terus bertambah. Konten seputar gadget merupakan konten yang paling diminati di Kuliah Sore dan salah satu kontennya yang membahas tentang gaji YouTuber saat ini telah mencapai 1 juta viewers. Elsada Yuda yang akrab dipanggil El berharap nantinya bisa mengajak teman-teman untuk menjadi salah satu bagian dari Kuliah Sore ini. Bersama-sama menuangkan pikiran, ide, dan kreativitas yang ada sehingga Kuliah Sore dapat menjadi berkat bagi semua orang. Mari kita langsung ngobrol dengan Elsada Yuda yang akrab disapa El. El, thank you banget buat waktunya kita bisa ngobrol hari ini. El, boleh cerita El kegiatan saat ini apa? Masih kuliah atau sudah lulus atau sudah bekerja? Oke, halo Ko. Sebelumnya thank you juga lo udah pakai kaos Kuliah Sore. Dan aku biasa teman-teman biasa manggil aku El. Di sini aku baru aja lulus kuliah kok sebenarnya di bulan Maret kemarin dan bulan Juni ini baru aja wisuda. Oke. Dan wisudanya itu online kok. Oke. Jadi ini barusan lulus kuliah, berarti congratulations ya, dan baru wisuda juga ya. Thank you kok. Oke. Iya. El, kuliah apa sih? Bisa cerita sedikit? Kuliah di fakultas apa, lalu apa mungkin nanti setelah lulus kuliah ini lalu apa yang mau dilakukan oleh El? Oke, jadi aku kuliah di Unika Semarang, ambil jurusan arsitektur. Arsitektur? Iya, Okay. betul. Dan apa yang mau dilakukan ya sementara aku mau fokus ke YouTube dan mungkin nanti setelah Kuliah Sore ini cukup besar, aku mau rekrut beberapa tim dan mungkin untuk kembali ke arsitektur nanti akan aku pikirkan. Oh begitu ya, jadi kuliahnya kuliah arsitek begitu, tetapi karena sudah terlanjur menceburkan diri di platform YouTube begitu ya, akan mengembangkan ini ya. Nah El, kenapa sih El memilih menjadi seorang YouTubers? Apa El tidak kepikiran untuk cari profesi lain atau bidang lain, dan kenapa YouTube yang diambil sama El? Oke, kenapa YouTube? Karena sebenarnya ini iseng-iseng aja kok. Waktu itu di tahun 2018, aku baru aja beli kamera baru. Ya waktu itu hasil nabung karena keinginanku buat nge-review suatu barang atau ketertarikanku terhadap suatu barang atau gadget atau teknologi. Jadi aku pengen apa yang aku nilai dari suatu barang tersebut aku kasih tahu ke orang-orang. Nah makanya dari keisengan itu ya aku coba buat nge-review kamera yang baru aku beli ini, aku upload ke platform YouTube. Oke. Oh jadi bermula dari iseng ya? Iya, iseng. Jadi El nggak kepikiran sebetulnya mau jadi YouTubers atau memang punya mimpi cita-cita ke sana? Atau betul bermula dari iseng ya? Bermula dari jadi hanya iseng, hanya mau review tadi kamera baru, El pengen review dan pengen ceritakan ke teman-teman. Akhirnya dari situ jadi ketagihan buat konten begitu? Iya kok. Oke ya, jadi akhirnya menemukan ininya ya? Passionnya atau keinginannya untuk mengembangkan di situ. Oh itu jalan pertama kali jadi seorang YouTube. Nah El, kalau masuk di dunia platform YouTube nih, inspirasi atau akhirnya El mengembangkan YouTube, inspirasinya dapat dari mana? El? Inspirasi nggak ada sih kok, cuma sekedar kayak hobi gitu. Karena hobi aja ya tadi, bermula dari tadi ya mereview gadget begitu ya. El, kalau dilihat kan channel Kuliah Sore banyak membahas soal fotografi, lalu game juga, terus gadget, terus ada hal-hal fakta-fakta yang unik ya. Nah, cara El akhirnya menentukan bidang-bidang itu yang El bahas, bagaimana cara menentukannya? Apakah El survei dulu orang-orang itu sebetulnya pengen apa yang dibahas, atau bagaimana El menemukan akhirnya konten itu yang selalu dibahas? Iya, ya seperti yang Kobe bilang, aku kayak meriset apa yang subscriber aku pengen. Jadi bermula awalnya itu aku mereview kamera kok. Okay. Tapi setelah itu aku mulai masuk ke fakta-fakta unik. Nah di situ ini sedikit cerita ya kok. Nama Kuliah Sore juga diambil dari itu kok. Oh oke. Itu yang justru saya juga mau tanya tuh ya nanti ya.
Kenapa kok pakai nama kuliah sore ya? Oke. Oh iya. Nanti sebentar lagi. Oke. Oke, jadi setelah fotografi aku nyoba ke fakta-fakta unik, terus kayaknya di situ kurang dapat, aku nyoba main game. Di situ juga kurang dapat, akhirnya yang terakhir ini di gadget. Nah, ini pertumbuhannya cukup pesat dan kebetulan aku juga suka tentang teknologi dan gadget kayak gitu. Jadi ya aku senang aja buat ngejalaninnya. Oke, tadi El, maksudnya kurang dapat itu gimana? El ketika buat konten-konten tertentu lalu bisa dilihat kok viewersnya nggak terlalu banyak atau gimana? Nggak dapatnya itu nggak dapat apanya El? Ya ketertarikan dari subscriber gitu kurang kok. Oh, oke. Iya. Jadi dilihat dari itunya ya. Ketika El buat konten, lalu El sendiri akhirnya mempelajari apakah konten itu menjadi konten yang diminati oleh para viewers atau enggak, begitu ya. Jadi sekarang konten yang lebih banyak yang El upload di kuliah sore, Review gadget kok. review gadget yang lebih banyak dan akhirnya juga viewers ketertarikannya mereka juga sangat bagus begitu ya. Nah El, tadi kan El sempat menyinggung nama kuliah sore nih. Kita juga penasaran ya, kenapa sih nama kuliah sore? Kebetulan juga saya pakai kaosnya kuliah sore ya. Kenapa nggak kuliah pagi atau nggak pernah kuliah atau apa? Kenapa El? Kuliah aku ambil dari karena aku memberikan fakta-fakta unik di konten YouTubeku. Jadi kesannya aku kayak memberi kuliah gitu. Nah, sore itu aku ambil karena emang waktu itu aku kuliah tuh dari pagi sampai siang kok di kampusku. Nah, karena sore itu udah free, jadi kesempatanku buat konten itu sekalian mengupload, dan uploadnya itu juga sore kok kebetulan. Oh, uploadnya juga sore. Oh, jadi karena El kuliahnya pagi sampai siang begitu, sore baru punya waktu buat konten, dan sore itu mengupload, dan seperti seseorang dosen begitu ya, yang memaparkan bahan-bahan yang El sudah buat begitu ya. Oke, oh jadi kuliah sore didapat dari situ ya. El, perjuangan seorang YouTuber seperti El, kan sekarang subscribernya berapa? 180 ribu subscriber ya. Pasti membangunnya juga nggak mudah. El, bisa cerita nggak perjuangannya membangunnya gimana? Mungkin ketika baru 1-2 subscriber, terus tambah pelan, terus mungkin ya di titik tertentu langsung penambahannya eksponensial begitu ya. Nah El, perjuangannya gimana tuh El? Apakah nggak putus asa El ketika sudah buat konten, nggak ada yang lihat, nggak ada yang subscribe yang baru? Mungkin karena awalnya iseng-iseng aku nggak terlalu mikirin itu ya kok. Cuma yang jadi masalah waktu itu dari teman-teman sih kok sebenarnya, kayak banyak yang ngeledek walaupun cuma bercanda sih kok. Tapi aku tanggepinnya juga bercanda, jadi nggak serius aja. Ya udah, karena mungkin aku nanggepinnya mereka bercanda, jadi aku tetap mau konsisten di situ, tetap upload, nggak peduliin orang mau ngomong apa, ya intinya aku tetap jalan aja gitu. Bercanda itu maksudnya ngeledek? Ngeledek. Oh, kamu sudah paling enggak konten gitu. Enggak, bukan gitu kok. Bercandanya gimana? Karena orang-orang kan tahu aku pendiam. Nah, makanya bilang, kamu pendiam, paling nggak bisa kayak gitu. Oh gitu ya, malah maksudnya diledek, diejek begitu ya? Iya betul. AL nggak mungkin. Terus banyak bisa. juga yang bilang, kok kamu di YouTube sama di aslinya beda sih? Kayak gitu. Bedanya apa sih? Bedanya Ya, mungkin yang lain ya juga mungkin pengen tahu. orang-orang lihat aku di YouTube agak sedikit banyak Ngomongnya, omong, ya. ngomongnya Tapi bisa. kalau ketemu pendiam kayak gitu. Oh, oke. Oh jadi kalau sehari-hari kalau ketemu banyak orang justru El lebih diem ya? Kalau YouTube memang kan harus ngomong, harus buat konten, harus nyampaikan sesuatu ya. El ya. Jadi El, ketika maksudnya tadi kan perjuangannya El, justru banyak orang yang ngeledekin bagaimana mungkin yang pendiam bisa buat konten atau menjadi YouTubers gitu, tapi El justru membuktikan bahwa keterbatasan itu tuh El bisa lewati begitu ya El. Nah El, apa sih yang El membuat El akhirnya bisa melampaui ke kelemahan-kelemahan atau keterbatasan tadi, terutama tadi pemalunya atau nggak bisa ngomongnya El. Gimana caranya El kok bisa ngelewati hal-hal itu? Atau pokoknya memaksakan diri atau gimana El akhirnya bisa terus aja berkiprah di channel YouTube? Yakin aja sih kok sebenarnya. Yakin aja Iya, ya? tetap. Bisa yakinnya dari mana El? Karena lihat pertumbuhannya begitu, mungkin sedikit demi sedikit Ya, akhirnya itu percaya diri. juga salah satunya, karena di momen tertentu sewaktu subscriber stuck, terus ada tiba-tiba ada yang naik gitu, jadi itu pemicu semangat kok. Oh gitu. Oh jadi yakin aja,
bahwa tadi meskipun sempat stuck begitu ya, tapi ketika ada naik dan menyemangati begitu ya. Jadi penyemangat tambahan. Jadi penyemangat tambahan ya. Jadi akhirnya terus berkiprah di YouTube. El, sempet nggak mau berhenti dari YouTube karena mungkin di masa-masa tertentu El lihat kok pertumbuhannya nggak signifikan. Terus El merasa ya sudahlah, mungkin bukan di sini tempatnya. Nah, sempat nggak El? Nggak ada sempat kepikiran gitu sih kok. Cuma mungkin kayak capek aja. Jadi mungkin aku berhenti beberapa minggu, tapi tetap upload setelah itu. Jadi nggak ada kepikiran buat berhenti itu nggak ada. Oh, nggak ada kepikiran ya? Jadi terus pengen terus berkiprah di sini ya? Oke. Jadi nggak sempat kepikiran untuk menyerah ya? Terbersit pun tidak ya, El ya? Terbesit pun nggak. Wah, kita harus belajar dari El meskipun perjuangannya nggak mudah ya, tantangannya untuk membangun channel YouTube, tetapi El nggak mau menyerah dan meskipun tadi sempat melambat begitu, maksudnya me-upload konten, tapi akhirnya tetap juga tetap upload. Tetap upload juga. Walaupun nggak ada semangat. Walaupun nggak ada semangat ya. El, menurut El ya, apa yang membuat akhirnya subscriber atau viewernya channel Kuliah Sore itu mereka akhirnya seneng? Apa sih yang maksudnya, apa yang menurut El ya, apa yang membuat mereka itu akhirnya seneng melihat video-video yang El buat, yang El posting di channel apa menurut El ya? Mungkin dari penyampaian kok beda dari channel lain, terus aku juga konsisten upload, setiap 2 hari sekali aku punya jadwal. Oh, 2 hari sekali punya jadwalnya? Jam 3 sore, jadi selalu ya, karena namanya juga. Oke, gitu ya. Nah, El, untuk maintenance subscriber yang sudah banyak, apa yang El lakukan? Ya itu aku sendiri tetap harus konsisten supaya ya subscriber nggak hilang gitu aja. Nggak hilang gitu aja ya. Sempet jenuh juga, El, buat konten, cari konten lagi? Capek mungkin ya kok. Capek, iya juga ya. El, dalam El membuat konten-konten di channel YouTube, El punya tim atau semuanya El sikat sendiri ya, dari tapping, dari rekaman, terus cari kontennya buat rekamannya, ngeditingnya, uploadingnya, itu dikerjakan siapa sih El? Awalnya aku sendiri kok, cuma di bulan Januari kemarin aku sempat ngerekrut 2 orang untuk video editor sama yang buat skrip. Oke. Tapi aku kan ada masalah nih kok, di bulan Mei channelku kehack. Oke. Jadi setelah channelnya balik di bulan Juni, aku sementara jalan sendiri dulu. Oh, jadi sebelum kena hack sudah ada 2 orang yang kerja. Mereka full time atau part time? Part time sih. Part time. Mereka juga mahasiswa atau anak kuliah ya. Wah, berarti El justru juga bisa kasih lapangan pekerjaan ke mereka ya. Wah, uang jajan tambahan buat mereka ya. Wah, luar biasa ya. Ketika kita anak muda seperti El berkarya, berkiprah, justru bisa tadi membuka lapangan pekerjaan, membantu juga orang lain punya pekerjaan sesuai juga dengan talenta mereka tentu saja. Tadi El bahas soal akun YouTube-nya pernah dihack. Kok bisa? Lalu gimana tuh? Itu channelnya hilang begitu aja atau kembali atau gimana El? Kok bisa dulu pertama kali? Bisa itu karena kecerobohanku sih kok. Dalam kurang memfilter iklan yang masuk. Jadi kan kalau YouTuber itu kan pasti ada kayak endorse gitu kok. Betul. Itu masuk ke email dan waktu itu kebetulan tentang video editor kok. Aplikasi video editor. Nah di situ kan mau nggak mau kita sebagai seorang YouTuber kalau mau tahu aplikasi itu kita harus download dulu kok. Nah begitu link yang mereka kasih aku klik, ternyata itu adalah phishing kok. Oke. Jadi 24 jam setelah itu aku kaget channelku tiba-tiba hilang. Channelnya hilang. Oke. Terus gimana El? Setelah itu terus apa yang El lakukan dan akhirnya hilang begitu saja? El harus bangun lagi dari nol atau channel itu bisa El dapatkan kembali? Awalnya sempat berpikir buat mulai dari nol karena aku juga buat akun YouTube baru. Waktu itu subscriber sudah berapa waktu di hack? 150.000 kok. Itu tepat 150.000 aku habis upload di Instagram. Foto 150.000 gitu. Malamnya ada email, aku ngecek, aku klik, besoknya ya hilang gitu.
Oke, oke. Terus yang El lakukan setelah tadi emailnya YouTube-nya hilang, email tadi lalu dihack, lalu apa yang El lakukan? Yang pertama ya jelas kaget, aku shock, terus seharian bingung mau ngapain kok. Setelah itu beruntung ada teman-teman yang nyemangatin, besoknya aku mulai buat channel baru. Tapi sembari itu aku juga kayak mengusahakan untuk kembali ya. Beruntung ada tim Google yang bantuin. Jadi ya puji Tuhan dalam waktu 21 hari kalau nggak salah atau 3 mingguan lebih. Oh cukup lama ya? 21 iya, hari ya? Channelnya bisa balik. Oke, jadi channel yang sekarang ini ya channel yang lama yang tadi pernah dihack akhirnya kembali ya. Tapi setelah lewat mungkin 3 mingguan begitu ya. Waduh perjuangannya luar biasa ya. Jadi jangan sembarangan tadi akhirnya terima email terus ada link apa kita klik ya. Bisa aja itu. Oh begitu ya. Jadi mungkin juga pelajaran buat kita semua yang berkiprah di media sosial ya supaya hati-hati juga sehingga apa yang dibangun tidak hilang sekejap begitu saja ya. El pasti banyak yang tanya nih, jadi YouTubers di endorse iklan, duitnya banyak gak sih El? Ya cukup lah kok. Cukup ya? Cukup untuk apa? Beli rumah, jalan-jalan ya, wah itu luar biasa ya. Gitu ya. Oh jadi cukup lah ya El, dan El lihat ini satu kalau bisa dibilang satu apa? Profesi pekerjaan ini juga cukup baik begitu ya. Iya, cukup baik. Kalau mau dibilang untuk jadi sebuah profesi pekerjaan ya. Asal tadi diseriusin, diniatin. Diseriusin dan ya konsisten aja di situ. Konsisten ya. Jadi ternyata menjadi seorang YouTuber menurut El uangnya cukup banyak, lalu kemudian bisa menjadi salah satu pekerjaan juga ya kalau diseriusin tapinya ya, maksudnya diseriusin. El, tadi kan El lulusan arsitektur. Itu betul-betul akan akan betul-betul tidak akan pernah masuk lagi ke bidang arsitektur, atau El punya mimpi satu saat juga ke sana kembali sesuai dengan tadi mayor kuliahnya? Ya seperti yang Kobe bilang, ya punya mimpi juga sih buat balik ke sana, tapi mungkin nanti setelah channel ini bisa jalan sendiri tanpa aku harus di situ terus, ya nanti setelah mungkin aku punya tim lagi, ya mungkin aku berpikir buat kembali ke arsitektur. Arsitekturnya juga nggak ditinggalkan ya. Jadi menjadi YouTubers nggak ditinggalkan, tetapi juga arsiteknya juga terus dibangun begitu ya El. El, kalau harapan atau mimpinya buat channel Kuliah Sore apa sih El? Kedepannya ini apa mimpinya El? Apa yang El mau bangun atau mau buat apa sih? Ya pengennya si channel ini terus bermanfaat buat subscriberku. Terus juga aku berharap kedepannya Kuliah Sore juga bisa menjadi ladang pekerjaan orang lain juga, karena mungkin aku akan merekrut beberapa orang. Ya mungkin itu aja sih kok. Gitu ya, jadi tetap punya manfaat buat orang lain tentu saja ya. Jadi channel yang kita buat, kalau teman-teman juga mau buat channel YouTube pasti memikirkan bagaimana bermanfaat buat orang-orang yang menonton. Lalu yang kedua tadi membuka lapangan kerja ya. El juga mau merekrut tim begitu ya, sehingga timnya juga makin besar ya. Ya kita doakan supaya Kuliah Sore terus berkembang, timnya juga makin banyak, orang-orang juga bisa kerja, dan El buka lapangan pekerjaan ya. Sangat luar biasa. El, di penghujung obrolan kita, apa nasihat El bagi orang-orang yang akhirnya mau masuk di platform YouTube menjadi seorang YouTubers? Apa masukan El sebagai seseorang yang sudah membangun terlebih dahulu? Oke, mungkin pertama berani mulai aja dulu. Karena awalnya aku juga bermula dari ngerekam pakai HP doang kok. Yang penting mulai aja dulu. Terus yang kedua, kalian jangan dengerin orang-orang yang berkata negatif ke kalian, tetap maju aja. Dan yang terakhir konsisten. Konsisten dalam pengertian tadi buat konten begitu ya? Iya, betul. Jadi yang pertama tadi pokoknya mulai aja dulu ya. Yang kedua kalau ada omongan-omongan negatif ya biarkan, atau mungkin jadi penyemangat. Malah tadi El bilang kan ada orang yang justru awal-awal ngejek El, tapi El justru pengen buktikan ya. Lalu yang ketiga tadi El? Konsisten ya, buat konten ya. Jadi demikian obrolan saya dengan El, seorang YouTuber, bagaimana membangun platform YouTube sehingga akhirnya bisa bermanfaat bagi kehidupan banyak orang. Jadi terus berkarya, jadi orang yang kreatif, dan Tuhan menyertai kita semua. God bless you all.